Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Reva Windu Kusumawardani dalam acara Si Teman Beduk Musela 2026. Sahabat Musela yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih bisa bertemu kembali dengan Ramadan di 2026 ini dengan sehat. Harapannya kita semua masih bertemu dengan Lebaran di tahun ini, kemudian bertemu kembali pada Ramadan di tahun yang akan datang. Sahabat Musela yang berbahagia, tak lama lagi kita akan mendengar kumandang azan ya. Yang artinya apa? Yang artinya tidak lama dari sini kita akan berbuka puasa. Waktu menjelang buka puasa, kita sering menyebutnya ngabuburit. Nah, sesuai dengan tema kali ini, perkenankan saya, Bu Reva, untuk membahas sedikit tentang seni ngabuburit yang baik menjemput pahala menjelang maghrib. Istilah ngabuburit ini sudah lama ya munculnya, sahabat Musela, yang mana kita ketahui ngabuburit ini sering kita isi dengan hanya sekedar jalan-jalan, mencari takjil, atau scrolling media sosial, yang mana hal tersebut tuh sebenarnya tidak mendatangkan pahala. Padahal ngabuburit bisa kita isi dengan beberapa hal yang positif. Seperti apa hal positif yang bisa kita lakukan sesuai dengan umur kita? Yang pertama, anak-anakku semua atau sahabat Musela yang ada di rumah, kita bisa mengisi ngabuburit itu dengan berzikir. Kenapa berzikir? Karena dengan berzikir kita bisa atau kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berzikir ini kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi puasa kita tidak sia-sia. Berzikir bisa dilakukan di mana saja dan tanpa meninggalkan pekerjaanmu. Jadi daripada kita scroll sosial media, daripada kita jalan-jalan tanpa tujuan, lebih baik kita gunakan waktu kita untuk berzikir. Selain mengisi waktu ngabuburit, berzikir juga akan mendatangkan pahala bagi kita, apalagi di bulan yang suci ini. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika ngabuburit? Yang kedua, ada tadarus Al-Quran. Bu, tapi saya belum bisa baca Al-Quran, gimana? Kalian bisa membaca surat-surat pendek yang sudah dihafalkan di sekolah bersama Bu Zulfa ataupun Bu Susana. Itu kan bisa kalian amalkan. Kalau masih belum hafal, kalian bisa sembari belajar PTAQ yang kalian sudah dapatkan ilmunya di sekolah. Kalian ulangi kembali, kalian baca kembali. Jadi ketika masuk sekolah, bacaan kalian juga bertambah. Selain untuk mengisi waktu ngabuburit, itu juga akan mendatangkan pahala untuk kita semua. Jadi tidak ada alasan ya kalian untuk tidak melakukan tadarus. Yang belum bisa, ayo semangat biar segera bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa, jangan lupa menargetkan 1 hari 1 juz. Biar nanti ketika Ramadan selesai, kalian sudah khatam Al-Quran. Nah, bayangkan berapa pahala yang kalian dapatkan selama bulan Ramadan ini. Itu ya, sudah 2 hal positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi ngabuburit. Yang ketiga apa? Nah, sesuai dengan kewajiban kalian sebagai pelajar, untuk mengisi ngabuburit yang ketiga, ada yang namanya belajar. Kenapa belajar? Ya, karena waktu-waktu tersebut bisa digunakan untuk menambah ilmu kalian. Contoh, ketika ada PR, bisa dikerjakan waktu tersebut. Ada tugas dari Bapak Ibu Guru, bisa dikerjakan pada waktu tersebut. Nah, kalau tidak ada PR, belajar apa, Bu? Nah, kalian bisa menambah wawasan literasi dan numerasi kalian. Yang bacanya belum lancar, bisa dilancarkan pada waktu ngabuburit. Yang belum bisa perkalian, pembagian, bisa kalian isi waktu ngabuburit itu dengan menambah keilmuan numerasinya. Biar apa? Biar besok ketika ditanya Bapak Ibu Guru di kelas, kalian bisa menjawab, tidak malu dengan teman. Nah, itu beberapa hal positif yang bisa kalian lakukan ketika ngabuburit ya. Ada 3 hal, kita sebut kembali. Yang pertama apa? Berzikir. Yang kedua,
bertadarus, yang ketiga belajar. Nah, anak-anak perlu ingat ya, kalau puasa itu bukan sekedar memindah jam makan, tetapi puasa itu adalah salah satu bentuk ibadah umat muslim yang mana bersifat wajib. Jadi mari kita luangkan waktu ngabuburit kita isi dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya kita gunakan untuk rebahan. Selain ketiga hal yang sudah Reva sebutkan, sahabat Musela yang di rumah juga bisa nih membantu orang tua ketika menjelang buka puasa. Biasanya cewek-cewek nih atau yang perempuan sering dimintain tolong ibunya untuk menyelesaikan masakan. Nah, gak apa-apa, kalian lakukan. Karena apa? Karena itu juga akan menambah pahala Ramadan kalian. Gitu ya, sahabat Musila semua. Mungkin itu saja yang bisa Bu Reva sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa kalau kemarin belum diterapkan, mulai besok kita terapkan ngabuburit kita isi dengan hal-hal yang positif. Sampai jumpa, semoga kita masih dipertemukan di Ramadan yang akan datang, dan yang pastinya yang paling terdekat kita masih bisa bertemu di Lebaran tahun ini. Saya akhiri, Bu Reva tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.